Bisa Kak. Ya. Jadi ini tiga celah gitu ya. Nah, kalau terhadap beda fasa, nah misalkan kita tulis dulu ya. Satu, red, dua, red, tiga, dan seterusnya ya. Kita ambil salah satu aja. Maksudnya sedikit aja segini. Nah, kalau terhadap beda fasa, itu kan biasanya dalam bentuk sudut ya. Berarti ini terang pertama ya, 2pi. Jadi kita ingatnya yang ini dulu aja, yang terang. Kelipatan kelipatan 2pi kan. Berarti ini min 2pi. Ini min 4pi ya. Nah, kalau di sini berapa nih? Ada yang tahu nggak? Di sini dan sini. Tadi minimum pertama berapa tadi? 2pi per 3 ya. Tahu nggak tadi? 2pi per 3 dari mana? Dari yang tadi yang ini. Satu, dua. Nah ini kan gelap pertama. Jadi beda fasanya ini. Pi-nya, besinya. 2pi per 3. Nah, kalau yang satu lagi, yang ini, yang pi ya. Oh sorry, maksima sekunder. Jadi kalau yang tadi saya salah nulis. Kalau yang ini maksima sekunder yang tadi. Satu, dua, tiga. Nah ini namanya maksima sekunder. Karena dia masih ada nilainya, resultannya nggak nol. Nol kan ini sama ini hilang habis. Ini maksimum sekunder. Gitu ya. Nah berarti di sini maksimum sekunder itu yang ini. Nah ini. Ini ya. Nah, gitu. Di sini ya. Nah, kalau yang ini mah tinggal ini apa? Tinggal ini tambah ini apa ya? 2pi per 3 ditambah pi gitu aja. 2pi per 3 ditambah pi. Nah, jadi berapa coba? 3 tambah 2 5 pi per 3 ya. Nah, gini. 5pi per 3 berapa pi nih? 5 dibagi 3 masih 1 koma ya, belum 2 ya. Jadi masih kurang dari 2 pi ya. Berarti ini juga sama. Jadi min 2pi per 3, yang ini min pi, yang ini min 5pi per 3 dan sebagainya. Nah, kalau satu lagi biasanya grafiknya terhadap sin theta biasanya ya. Jadi ada dua, bisa terhadap ini atau sin theta ya. Ini i per i nol. Kalau grafiknya mah sama, cuman sumbu x-nya aja yang beda. Oke, sampai sini. Nah, berarti sin tetanya kita lihat dari yang tadi. D sin theta adalah M lambda ya. Berarti sin theta adalah apa? M lambda per D. Nah, jadi kalau dia terang ke satu, ini terang ke satu nih. Kalau nol terang nol, nol. Berarti ini lambda per D. Nah, 2 lambda per D, ini terang, terang semua nih. 3 lambda per D, ini min lambda per D, min 2 lambda per D, min 3 lambda per D. Oke. Nah, di sini minimum pertamanya berapa nih? Karena dia celahnya 3, berarti berapa di sini? Lambda per 3D ya. Benar nggak? Halo, halo. Kalau di sini berarti berapa? 2 per 3 lambda, 3. Berarti di sini 2 lambda per 3D. Kalau 3/3-nya di sini. Kalau di tengah-tengah ini bagi dua aja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Novel atau Sandro, Evelyn, ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, saya lanjut ke 4 celah. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya hapus ya. Oke. Nah, satu lagi 4 celah. Jadi biasanya interferensi dipelajari sampai 4 celah ya. Nah, kalau 4 celah berarti kan ada maksimum sekundernya berarti 2 ya. Maksimum sekundernya adalah 2. Sesuai dengan rumus N-2. Jadi 2 kan. Nah, berarti polanya gimana? Satu, nah nanti ada 2 anak kecilnya. Nah, gitu. Seret, gitu ya. Tak, tak, nah gitu. Tak, tak, dan sebagainya. Satu, 2, ah, 1, 2, ah, gitu ya. I per I0. Jadi ini yang lebih mudah mah pakai beda fasa aja ya. 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, dan sebagainya. Jadi kesininya sama aja bakal ada terus ya. Nah, kalau 4 celah gimana? 4 celah dipelajari nggak? Bentar, bentar. Eh, Harimbun mana tuh Harimbun? Dari mana ya? Nah, ini dia. Nah, saya harus lihat dulu di buku ya. Takut salah. Nah, kalau dia amplitude apa interferensi maksimumnya, maksimum ya, itu terjadi saat amplitude resultannya maksimal. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, kan? Berarti eh, beda fasenya 0 nih. Nah, berarti amplitude resultannya R resultannya menjadi 4 ya, 4N0. Nah, beda fasenya itu berarti kelipatan 0, 2 pi, gitu kan? 4 pi dan sebagainya. Kalau interferensi minimum. Bagaimana? Jadi amplitudenya harus 0 ya. Misalkan begini, 1, 2, 3. Nah, ini polanya. Jadi beda fasenya adalah berapa nih? Nah, ini beda fasenya antara 1 dan 2. Antara 2 dan 3, 3 dan 4 harus sama konsisten. Itu adalah pi per 2 beda fasenya ya. Jadi nanti amplitude resultannya adalah 0 saat beda fasenya pi per 2. Kemudian ada lagi enggak interferensi minimum? Ada. Polanya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah minimum. Beda fasenya 180 ya. Ini dan ini. Jadi beda fasenya adalah pi ya. Resultannya 0 ya. Satu lagi ada. Satu laginya berarti sama ya. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, cuma nanti beda fasenya dari sini ke sini. Nah, kalau yang ini beda fasenya adalah 3 pi per 2. Berarti ini 2 pi, 4 pi, 6 pi. Nah, ini interferensi minimum saat pi per 2. Nah, berarti di sini pi per 2 ya. Pi per 2. Nah, kemudian di sini ada pi. Nah, ada pi di sini. Nah, kemudian ada 3 pi per 2. Nah, gini. Oke, bisa ada pertanyaan? Min pi per 2, min pi, min 3 pi per 2. Min 2 pi, min 4 pi. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke eh, interferensi dalam film tipis. Interferensi dalam lapisan tipis. Bentar, saya cari dulu. Ya.
interferensi lapisan tipis. Nah, jadi biasanya ada udara, ada film, ada udara gitu ya. Jadi misalkan di sini ada medium ya, ada udara gitu ya, ada sebuah film gitu ya. Film itu suatu lapisan lah, ini udara gitu ya. Nanti eh, sinar datang gitu ya dari sini, kemudian ada yang dibiaskan, diteruskan, kemudian ada yang mantul, yang di sini juga ada yang mantul lagi, mantul sini, ada yang mantul, dan juga ada yang mantul ke sini lagi, ya. Ada yang diteruskan, ada ke sini, seret, ini ada, itu L. Nah, kalau panjang gelombang di udaranya lambda, nah kalau dia di sini di dalam film, film itu ada indeksnya n, berarti panjang gelombang dan film itu berarti lambda dibagi n, bagi indeks dia saja. Nah, ternyata setelah di apa itu? Setelah dipelajari ya, apa percobaan gitu bahwa interferensi konstruktif, interferensi maksimum lah ya, maksimum ya, terang gitu ya. Itu adalah 2 dikali D, ya D itu tebalnya ya. M plus setengah lambda N. Nah, gitu ya. Mana M-nya? 0, 1, 2 dan sebagainya. Kalau interferensi minimum berarti eh, 2D 2D adalah M lambda N ya. Oh ini sama. Oh iya. M lambda, sorry. M lambda. Nah, M lambda N ya. Di sini M-nya tetap dari 0 ya. Nah, kemudian ada ini katanya, ada sebuah sifatnya. Bagaimana sifatnya? Jika satu gelombang yang merambat dari medium N1 menuju N2 ya, mengalami perubahan fase 180 derajat. Nah, jadi jika, nah ini ada sebuah sifat. Jika gelombang ya merambat dari N1, jika gelombang merambat dari N1 ke N2 gitu kan. Itu akan terjadi perubahan fasa ya. Sebesar 180 derajat jika apa? Jika N2-nya lebih besar dari N1 gitu ya. Jadi perubahan fase ini adalah saat dipantulkan. Saat dipantulkan. Yang mana? Yang ini nih. Nah, ini dipantulkan. Ya. Kemudian jika N2-nya kurang dari N1, nah ini yang pertama. Kemudian satu lagi, jika N2-nya kurang dari N1, itu tidak mengalami perubahan fase. Tidak mengalami perubahan fase. Oke, tidak mengalami perubahan fase. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang difraksi. Kalau difraksi itu satu celah ya. Jadi kalau udah difraksi mah selesai. Jadi kita tinggal latihan-latihan aja. Oke, kalian harus ingat aja polanya ya. Jadi kalau di dalam lapisan tipis, kalian ingat ini ya, pola ini. Kemudian lambda n-nya diganti jadi ini lambda per n. Ya. Hati-hati ya, indeks biasnya ikutan di sini. Jadi n-nya nanti bisa ke sebelah kiri, jadi 2dn bisa 2dn. Nah, kalau saya akan jelasin dikit tentang bagaimana yang terjadi perbedaan fase tadi. Perbedaan fase sebesar pi yang ini ya, sebesar 180 derajat. Contohnya adalah pemantulan pada permukaan kaca. Nah, itu contohnya itu ya. Pemantulan. Pemantulan pada permukaan kaca. Nah, gini. Oke, berarti cahaya datang dari mana? Cahaya datang yang N1-nya kurang dari N2 berarti ya. Sehingga terjadi loncatan fasa ya, atau dipantulkan nanti ya. Terjadi loncatan fasa sebesar pi ya. Yang pertama, sinar yang dipantulkan kaca mengalami tambahan lintasan optik delta X 2ND. Jadi yang pertama, sinar dipantulkan kaca mengalami tambahan lintasan. Jadi yang pertama, nah gini, ada yang dipantulkan langsung, ada yang dibiaskan dulu, kemudian dia mengalami pembiasan, kemudian pak mantul ya. Nah ini kalau saya tulisnya jadi aproksimasinya kayak lurus gitu ya. Nah, jadi ini 2D. Jadi sinar yang ini, sinar yang apa? Sinar yang kedua ini dia ada tambahan ini, tambahan lintasan ya. Jadi kalau sinar satu, ya, sinar satu mah dia loncatan fase aja, loncatan fase besar pi ya. Nah tapi kalau sinar dua yang ini ya, itu berarti ada beda lintasan ya, masuk ke dalam gitu ya. Jadi ada beda lintasan ditambah loncatan fase deh. Besar pi ya, ini loncatan dipantulkan ke pi. Nah, sehingga perbedaan fase dua sinarnya delta gitu ya. Itu adalah delta sinar 2 dikurangi delta sinar 1. Ini. Berarti beda fasa ditambah loncatan itu kurangi pi gitu ya. Nanti dengan gini. Beda fasa itu kan K ya, K dikali delta S gitu kan. Berarti K beda lintasan tadi apa beda lintasan? Nah ini. Berarti beda lintasannya adalah 2D 2D dikali N. Indeks bias. Berarti ini 2DN. 2ND.
N-nya N punya kaca. Atau 2K, 2K, N2D. Nah, kalau interferensi minimumnya sama kayak tadi. Interferensi minimum beda pastinya adalah ini. Pi, 3Pi, 5Pi, dan sebagainya. Minimum. Nah, kalau maksimumnya berarti kelipatan 2Pi ya. 0, 2Pi, dan sebagainya. Oke, kita masuk di fraksi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih kuat nggak? Halo, halo? Ini pada ada nggak? Pada hadir? Halo, halo, tes. Nah, terakhir di fraksi ya. Di fraksi. Nah, yuk, pertanyaan dulu apa? Ada yang mau bertanya boleh. Nah, sebenarnya pola di fraksi itu dia merupakan interferensi juga ya. Cuman dia satu celah. Jadi di fraksi ini polanya interferensi, cuman nanti sifatnya menurun intensitasnya ya. Jadi kalau saya gambar gitu ya, gambar intensitas cahaya yang terdeteksi pada layar, nah dia bakal intensitasnya bakal menurun, cahayanya bakal semakin gelap. Jadi yang terdeteksi itu adalah pola gelap sebenarnya. Oke. Nah ini adalah maksimum utama, maksimum pusat ya, yang di sini. Nah berarti ini adalah lebar maksimum utama, lebar maksimum pusat. Nah ya ini adalah minimum pertama ya. Minimum 1 ini juga sama. Minimum 1 ya. Nah jadi ceritanya ada sebuah celah yang punya lebar gitu. Lebarnya itu misalkan A gitu ya. Lebarnya A. Nah, ini lebarnya A. Jadi misalkan jadi di tiap titiknya itu dia akan berinterferensi masing-masing titik. Jadi ini A per 2, ini juga A per 2. Jadi kayak dibagi 2 gitu. Nanti polanya mirip yang tadi ya. Ini theta, ini theta. Nah, jadi mirip yang tadi interferensi A per 2-nya sin theta ya, sama dengan plus minus lambda per 2. Jadi ini interferensinya destruktif. Jadi pada saat interferensi minimum. Jadi kebalikan ya, minimum. Jadi kalau di sana mah kebalikannya belum. Karena duanya ini setengah lambda ya. Kalau minimum kan yang setengah lambda kan. Berarti sin theta-nya menjadi plus minus lambda per A ya. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi? Jadi ini pola gelapnya ya. Jadi kalau di dalam interferensi mah ini pola terang interferensi. Kalau di sini pola ini mungkin pola gelap. Jadi sin theta gelap itu tidak lain adalah M lambda per A. Oke, di mana M-nya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3,
plus minus 4 dan sebagainya ya. Kalau pola terangnya gimana? Pola terangnya berarti kebalikan dari sini. Berarti sin theta terang berarti M plus setengah berarti ya. Lambda per A. Mirip yang ini aja, tinggal dibalik. Ya. Polanya dibalik. Kalau dia terhadap intensitasnya, penurunan rumusnya ada di ini ya, ada di buku ya. Jadi saya langsung aja tulis aja hasil akhirnya soalnya lumayan panjang. Saya tulis aja ya. I-nya intensitasnya adalah I max. Di buku ada, dilihat di ada ya. Sin beta per 2 ya. Per beta per 2 dikuadratin. Nah, beta itu sendiri apa? Beta itu adalah dari mana ya? Beta adalah bentar ya. Oh, beta itu beda fasa ya. Delta beta itu beda fasa. 2pi lambda delta y sin theta. Ini ternyata ya. Atau 2pi per lambda A sin theta. Nah, itu betanya. A sin theta. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kalau di fraksi itu intensitasnya berubah ya. Asalnya terang sekali, kemudian dia terang pertamanya dia menurun ya intensitasnya, terang selanjutnya menurun dan sebagainya. Nah, kalau di sini eh, gelapnya beda fasenya sama ya, pi gitu ya. Kelipatan ganjil kalau beda fase 5pi. Berarti ini 2pi ya. Ini 0. Berarti di sini min pi min 3pi di sini min 5pi. Jadi kalau di sini adalah 2pi min 4pi min 6pi dan sebagainya. Ada pertanyaan nggak? Terakhir tentang bagaimana pola interferensi difraksi. Nah, itu atau kisi difraksi ya. Halo, halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Noval, Evelyn, Sandro, ada pertanyaan nggak? Belum nggak? Belum nggak? Belum ya, masih bisa mengikuti. Oke. Ini masih bisa lanjut nggak? Apa cukup sekarang habis 40 menit ini? Terserah kalian. Masih kuat nggak? Mungkin contoh soal Kak. 1 atau 2. Boleh. Habis ini kita contoh soal aja di tutorial ya. Tutorial aja lah. Yang soal Iya ya. Kak. Oke. Ini saya terakhir aja materinya terakhir biar dikit ya. Oke. Bagaimana kalau dia polanya interferensi difraksi gitu ya. Nah, biasanya ada perbandingan biasanya D per W-nya misalkan 3 gitu. Nah, artinya kalau ada perbandingan kayak gini, artinya maksimum interferensi yang ketiga itu hilang. Itu hilang.
Contohnya nih tiga celah gitu ya. Misalkan tiga celah. Bagaimana maksudnya hilang itu bagaimana? Jadi yang pertama grafiknya kita buat interferensi dulu. Nah, jadi kalau tiga celah ada sekunder. Nah, gini ya. Nah, karena di sini maksimum interferensi yang hilangnya adalah 3, kita hitung 0, 1, 2. Nah, 3 juga sama. 1, 2, 3. Nah, jadi maksimum interferensi yang ketiganya hilang. Nah, ini nggak ada ya dihapus. Nah, gitu. Ini juga dihapus. Nah, berarti gambarnya kita ini menurun karena kan interferensi apa difraksi. Nah, gitu. Nanti ini di apa? eh, Dikurangi aja. Jadi, gitu. Satu, dua, gimana tadi? Satu, dua, duanya di sini tadi ya. Salah. Set, nah gitu ya. Satu, dua, nah gitu. Set, gitu ya. Jadi ini I per I nol. Di sini biasanya terdapat sin theta gitu ya. Atau beda fase juga boleh. Jadi ini ngikutin yang interferensi lambda per D, 2 lambda per D. Ini lambda per D, 2 lambda per D, negatif, negatif. Itu ya. Jadi kalau nanti ada interferensinya gabungan dengan difraksi, hati-hati dengan perbandingan D per W. Jadi itu intinya artinya maksimum interferensi yang hilang. Jadi bisa juga kelipatannya. Jadi kelipatannya. Jadi 3, 6, 9, 12 dan sebagainya. Oke, kita contoh soal aja ya. Ada soal tutorialnya nggak? Nah, ini aja lah. Satu atau dua soal kita bahas ya. Sisanya nanti besok, besok, besok pagi saya kirim ya. Saya belum beres, baru beberapa soal aja sih. Oke, nomor satu. Boleh dibaca dulu dalam hati, boleh dilihat gitu. Maksudnya dilihat, boleh dibaca belum? Tutorial 8. Gimana? Udah dibaca? Nah, untuk nomor A, dia kan bertanya frekuensi ya. Frekuensi. Nah, frekuensi itu kan rumusnya bagaimana? Kecepatan dibagi lambda, gitu kan? Nah, karena di sini cahaya, berarti kecepatannya adalah C ya, kecepatan cahaya. Berarti 3 kali 10 4 8 dibagi lambda. Lambdanya adalah 589 10 min 9. Jadi frekuensinya sekitar 5,09 10 pangkat 14 Hz. Nomor B. Nah, ketika gelombang berada di dalam gelas, lambdanya menjadi lambda n. Berarti lambda dibagi n. Bagi indeks bias ya. 589 nanometer dibagi 1,52. 388. Kak, bentar Kak, yang lambda 589 tadi dari mana Kak?
Yang ini lambdanya di udara. Ini lambda di udara. Ada kan di soal coba dilihat di soal. Panjang gelombang cahaya kuning di udara. Nah itu ya. Oke, ya, ada Kak. Bisa ya. Oke, jadi kalau di dalam medium tinggal dibagi aja indeks medium. Sebenarnya di dalam udara juga sama, lambda per n, cuman kan n-nya satu ya. Kalau udara itu satu n-nya ya. Nah, nomor C, kecepatan cahaya melalui gelas. Nah, jadi kalau kecepatan ya kan F dikali lambda. Ini kan F itu di dalam gelas. Berarti bukan C lagi. Jadi dia bukan C lagi nilainya. Nah, saya bertanya, kira-kira kecepatannya bakal tetap atau lebih dari sini atau kurang dari ini? Kalau dia kecepatan di dalam gelas. Halo? Nggak ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang bisa, kita kita cek aja hasilnya. F-nya ini 5,09 dikali dengan lambda n ini. Nah, ini aja. Berarti hasilnya 1,97. Nah, gitu. Berarti gimana? Lebih kecil ya. Jadi kalau di dalam medium yang lebih rapat, kecepatan cahaya itu jadi tidak secepat dia di udara gitu. Jadi agak lambat gitu. Agak lambat tapi ya yang namanya udara, yang namanya cahaya ya cepat lah. Cuma beda dikit. Bisa diikuti? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 2 ya. Kayaknya sampai nomor 2 aja lah ya. Sisanya nanti saya kirim ya. Takut kemalaman Gimana? Nomor 2 bisa dilanjut nggak? Pertanyaannya adalah jarak antar maksimum ketiga ya. Berapa jarak antar maksimum ketiga dari pola interferensi? Jarak antar maksimum ketiga dari dua pola interferensi, dari dua pola. Oh, ada dua pola ya. Oke, interferensi maksimum dua celah. Oke, ini jaraknya berapa? Ketiga ya. Gini, jadi ini ada dua pola ya. Jadi dua pola interferensi.